Selamat datang kembali di The Deep Dive. Kali ini, kita akan coba menyelami serangkaian ayat Al-Quran yang sudah Anda bagikan. Dan semuanya ini terhubung oleh satu benang merah yang menurut saya sangat menarik. Misi kita kali ini adalah membongkar satu kata. Satu kata yang mungkin sering sekali kita dengar, tapi jangan-jangan kita baru tahu permukaannya saja. Kata itu adalah hisab. Betul sekali. Sebuah kata yang sekilas mungkin terdengar spesifik ya, mungkin sedikit mengintimidasi bahkan. Tapi ternyata spektrum maknanya di dalam Al-Quran itu, wah, luar biasa luas. Luas sekali ya? Dari presisi matematis alam semesta sampai ke, kekeliruan dalam pikiran kita sebagai manusia. Tepat sekali. Biasanya kan kalau kita dengar kata hisab, yang langsung terlintas di kepala itu yaumul hisab, hari perhitungan di akhirat. Itu yang paling umum ya. Paling umum. Tapi ternyata, dari sumber yang Anda berikan ini, kata yang sama juga dipakai untuk menjelaskan, katakanlah, fungsi bulan dan matahari. Atau rezeki yang datang tanpa diduga. Sampai asumsi-asumsi keliru yang kita buat setiap hari. Ini rasanya seperti kita diberi sebuah permata, dan kita akan coba memutarnya perlahan-lahan untuk melihat kilau yang berbeda dari setiap sisinya. Siap. Dan dengan melihat ayat-ayat ini berdampingan, nanti kita akan melihat sebuah gambaran besar yang lebih utuh tentang bagaimana konsep perhitungan, pertanggungjawaban, dan juga persepsi itu menjadi begitu sentral dalam cara Al-Quran memandang realitas. Oke, mari kita mulai. Kita mulai dari sisi yang paling konkret dulu, yang paling bisa kita amati dan ukur. Sisi saintifiknya, kalau boleh dibilang begitu. Al-Quran ternyata menggunakan kata hisab untuk bicara tentang keteraturan alam. Dengan manfaat praktis bagi manusia. Coba kita lihat surah Yunus ayat 5. Di situ disebutkan, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menetapkan manzilah-manzilahnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan al-hisab. Perhitungan waktu. Oh, jadi tujuan diciptakannya fase-fase bulan itu sangat fungsional ya. Bukan cuma untuk keindahan malam tapi spesifik disebut sebagai alat ukur, lita alamu, agar kamu mengetahui. Tepat. Agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Ini seperti Tuhan memberi kita, jam tangan kosmik raksasa. Analogi yang sangat pas, jam tangan kosmik. Dan penekanan pada kata hisab di sini menunjukkan sebuah sistem yang bisa diukur, bisa dikalkulasi, bahkan bisa diprediksi. Nah, konsep ini diperkuat lagi di surah Al-Isra ayat 12. Di sana, pergantian siang dan malam dikaitkan dengan fungsi yang sama persis. Dan kami jadikan tanda siang itu terang agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Jadi, di sini hisab itu murni bermakna matematis ya. Perhitungan kalender, waktu, musim, semacam itu. Apa ini bisa kita artikan sebagai semacam lampu hijau atau dorongan dari Al-Quran untuk manusia mempelajari sains? Mungkin astronomi, matematika. Tentu saja. Ayat-ayat ini secara tidak langsung itu seperti mengatakan, lihat, aku telah menciptakan alam semesta dengan keteraturan yang bisa dihitung. Sekarang tugas kalian adalah mengamati, mengukur, dan memanfaatkannya. Oke. Ini adalah fondasi dari cara pandang yang ilmiah, bahwa alam semesta ini bukanlah sesuatu yang, kacau dan magis, tapi sebuah sistem yang berjalan berdasarkan hukum-hukum yang presisi dan bisa dipelajari. Nah, hisab itu kuncinya. Saya suka sekali itu. Jadi alam semesta ini seperti mesin jam raksasa yang perhitungannya sangat presisi. Kalau begitu, logis ya, kalau perhitungan yang sama presisinya itu juga berlaku buat kita, manusia, yang hidup di dalamnya. Nah, ini yang membawa kita ke makna hisab yang paling umum kita kenal itu kan, yaumul hisab. Tepat. Dari hisab kosmik, kita sekarang beralih ke hisab eskatologis. Perhitungan amal di hari akhir. Ini adalah dimensi di mana setiap perbuatan, setiap niat, bahkan kelalaian kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ini sebuah konsekuensi logis dari hidup di alam semesta yang serba terukur. Dan ini yang biasanya membuat kita sedikit bergidik ya, bayangan tentang sebuah pengadilan yang super ketat, di mana tidak ada satupun yang terlewat. Betul, aspek keadilan absolut itu sangat ditekankan. Tapi yang menarik dari sumber yang Anda bagikan, Al-Quran juga menyajikan nuansa lain dalam pengadilan ini. Ternyata tidak semua perhitungan itu sama.
ada gradasinya. Coba kita lihat surah Al-Insyiqaq ayat 7 dan 8. Di sana digambarkan nasib orang yang menerima catatan amalnya dari sebelah kanan. Lalu ayat selanjutnya mengatakan, Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan dihisab dengan perhitungan yang mudah. Tunggu dulu. Kalau perhitungannya dari Tuhan yang maha teliti dan maha adil, bukankah standarnya seharusnya sama untuk semua? Kenapa ada yang mudah? Apa ada semacam diskon atau keringanan dalam pengadilan Tuhan? Pertanyaannya yang bagus sekali. Kata kuncinya itu yasir, artinya mudah, ringan, lancar. Ini bukan berarti standarnya diturunkan atau ada detail yang diabaikan, bukan itu. Oh, oke. Para ulama menafsirkan hisaban yasira ini sebagai sebuah proses. Proses di mana Allah menunjukkan catatan amal seorang hamba itu mengakuinya, lalu Allah mengampuninya tanpa memperdebatkannya secara detail. Ah, Jadi, keadilannya tetap berjalan, catatannya lengkap, tapi diselimuti oleh rahmatnya. Perhitungannya ada, tapi tidak memberatkan. Dan ini adalah harapan besar bagi orang-orang beriman. saya paham. Jadi ini bukan soal diskon, tapi lebih ke soal prosesnya yang penuh kemurahan. Keadilan dan kasih sayang berjalan bersamaan. Tepat sekali. Dan untuk menjamin bahwa keadilan itu mutlak dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun, Al-Quran menegaskan siapa sang pembuat perhitungan itu. Di surah Al-Ahzab ayat 39, ada kalimat yang singkat tapi sangat kuat. Wa kafa billahi hasiba. Dan cukuplah Allah sebagai hasib. Hasib. Ya, Allah di sini menyebut dirinya hasib, yang maha menghitung. Ini adalah sebuah deklarasi. Tidak perlu ada hakim lain, auditor lain, saksi lain, perhitungannya sudah mencakup segalanya, seadil-adilnya, dan seteliti-telitinya. Tidak ada yang luput. Namun, ada juga bentuk lain dari akar kata hisab ini yang terdengar lebih langsung dan terasa di dunia. Bukan sekedar perhitungan di akhirat, tapi balasan yang diperhitungkan di sini dan saat ini. Saya merujuk pada kata husban di surah Al-Kahf. Anda menangkap nuansa penting di sana. Dalam perumpamaan tentang pemilik 2 kebun yang sombong di surah Al-Kahfi, temannya yang beriman memperingatkannya di ayat 40, Fala asa obi ayyu'tiyani khairom min kabunik, wa yursila 'alaiha husbanan minas sama'i fatasira sa'ida julaka. Husban, apa artinya? Husban di sini sering diartikan sebagai malapetaka, petir, atau azab yang diperhitungkan. Ini adalah bentuk perhitungan atau balasan dari Tuhan atas kesombongan yang dilakukan di dunia. Jadi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas itu tidak melulu ditangguhkan sampai hari kiamat. Ada mekanisme sebab akibat, hisab duniawi yang juga berlaku. Oke. Sampai titik ini pesannya kan terasa sangat jelas dan konsisten ya. Semuanya dihitung, semuanya presisi, baik keteraturan alam semesta maupun catatan amal kita. Semuanya ada dalam sebuah sistem kalkulasi ilahi yang sempurna. Tapi kok tiba-tiba di ayat lain yang Anda bagikan, Tuhan justru bilang bahwa rezeki itu datang bighairi hisab, tanpa perhitungan. Ini kan kelihatannya kontradiktif. Bagaimana kita memahami ini? Nah, ini dia. Ini adalah salah satu paradoks paling indah dalam Al-Quran. Dan pertanyaan Anda itu adalah kunci untuk membuka dimensi ketiga dari kata hisab. Jika 2 dimensi pertama tadi menunjukkan sifat Tuhan sebagai Al-Hasib yang maha menghitung dengan keadilannya, maka dimensi ini memperkenalkan sifatnya yang lain, Al-Wahhab atau Ar-Razak yang maha memberi dengan kemurahannya. Dan kemurahannya ini melampaui logika kalkulasi. Hanya tidak terikat oleh hukum sebab akibat yang kita pahami. Ini seperti saat kita sudah menghitung semua pemasukan dan pengeluaran dengan cermat di spreadsheet, lalu tiba-tiba dapat bonus akhir tahun yang sama sekali tidak ada di dalam perhitungan kita. Datang begitu saja. Datang begitu saja. Konsepnya kira-kira seperti itu, tapi tentu dalam skala ilahi yang tak terbatas. Contoh paling ikonik ada dalam kisah Maryam di surah Ali Imran ayat 37. Ketika Zakaria menemukan makanan tersedia secara ajaib di mihrabnya, Maryam menjawab, itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Bi ghairi hisab. Rizki di sini datang di luar nalar, di luar musim, melimpah, dan tidak bisa dikalkulasi. Ini melegakan Sali ya. Artinya, di satu sisi, kita harus sangat sadar dan bertanggung jawab atas setiap perhitungan perbuatan kita.
Tapi di sisi lain, kita harus tetap membuka diri pada kemungkinan datangnya anugerah yang sama sekali di luar perhitungan dan usaha kita. Begitu ya? Anda merangkumnya dengan sempurna. Hidup dalam keseimbangan antara akuntabilitas dan harapan pada anugerah. Kita melakukan hisab atas ikhtiar kita, tapi kita juga yakin bahwa hasil akhirnya ada di tangan Tuhan yang rizkinya bighairi hisab. Baik, kita sudah bicara soal perhitungan Tuhan yang presisi di alam semesta, perhitungannya yang adil di akhirat, dan anugerahnya yang melampaui perhitungan. Sekarang, mari kita arahkan cermin itu ke diri kita sendiri. Bagaimana dengan perhitungan-perhitungan yang terjadi di dalam kepala kita setiap hari? Ternyata, Al-Quran juga menggunakan turunan kata hisab untuk ini, kan? Ya, dan ini mungkin dimensi yang paling psikologis dan introspektif. Kita akan melihat penggunaan kata kerja yahsab atau yahsabun, yang artinya dia mengira atau mereka mengira. Dalam Al-Quran, kata kerja ini seringkali muncul untuk menandai sebuah kesalahan persepsi, sebuah salah hitung yang fatal dalam memandang realitas. Jadi ini tentang kalkulasi internal kita, asumsi-asumsi kita tentang hidup, yang ternyata bisa jadi keliru total. Benar, dan kekeliruan ini bisa sangat berbahaya. Mari kita lihat surah Al-Kahf ayat 104. Ayat ini bicara tentang orang-orang yang paling merugi amalnya. Siapa mereka? Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka yahsabun. Mereka mengira bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Wow, ini menakutkan sekaligus mencerahkan. Jadi, bisa saja kita merasa sudah di jalan yang benar, sibuk beramal, merasa sudah berbuat baik, tapi ternyata software di kepala kita yang error. Perhitungan kita keliru dari awal, sehingga semua outputnya jadi sia-sia. Tepat sekali. Masalah fundamentalnya bukan pada kurangnya perbuatan, tapi pada hisapnya, persepsi atau asumsi yang salah. Mereka punya perhitungan di benak mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah kebaikan yang hakiki, padahal di mata Tuhan itu adalah kesesatan. Ini adalah peringatan keras tentang bahaya kesesatan yang tidak disadari, bahaya dari merasa sudah benar. Ini dalam sekali. Contoh lainnya apa yang menunjukkan salah hitung manusia ini? Contoh yang sangat gamblang dan relevan dengan kehidupan modern ada di surah Al-Humazah ayat 1-3. Setelah mengecam para pengumpat dan pencela, ayatnya fokus pada orang yang menumpuk harta dan terus menghitung-hitungnya. Lalu ayat 3 mengatakan, yahsabu annamalahu akhlada. Dia yahsab mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Yahsabu lagi. Lagi-lagi, yahsab. Kesalahan fatalnya ada pada kalkulasinya yang keliru. Dia membuat asumsi, sebuah perhitungan di dalam benaknya bahwa akumulasi materi bisa memberinya keabadian atau kebahagiaan sejati. Al-Quran dengan tegas membantah perhitungan ini dan menyebutnya sebagai sebuah ilusi. Ironisnya kan, manusia didorong untuk melakukan hisab yang cermat pada alam semesta. Tapi seringkali gagal total dalam melakukan hisab yang benar pada nilai-nilai paling fundamental dalam hidupnya sendiri. Ini benar-benar mengajak kita untuk memeriksa ulang kalkulator internal kita ya. Apakah asumsi-asumsi dasar yang kita pakai untuk menilai hidup, apa yang penting, apa yang memberi makna, apa yang abadi? Apakah sudah terkalibrasi dengan benar? Atau jangan-jangan kita semua dalam kadar yang berbeda-beda, sedang salah hitung? Persis. Dimensi keempat dari kata hisab ini adalah sebuah ajakan untuk melakukan audit internal. Sebuah introspeksi mendalam terhadap seluruh sistem nilai dan persepsi kita. Luar biasa ya, bagaimana dari satu kata hisab, kita bisa melakukan perjalanan yang begitu jauh? Kita mulai dari hisab sebagai presisi matematis alam semesta yang menjadi dasar sains. Betul. Lalu kita menyelam ke hisab sebagai pengadilan ilahi, yang ternyata bukan hanya tentang keadilan kaku, tapi juga kemurahan yang melegakan. Ada harapan di sana. Kemudian kita dibuat terkejut dengan paradoks indah tentang rezeki yang datang bighairi hisab, tanpa perhitungan. Dan terakhir, kita dipaksa bercermin pada hisab sebagai kalkulasi dan asumsi yang seringkali keliru di dalam pikiran kita sendiri. Sebagai sintesis akhir, seluruh spektrum makna hisab ini sebenarnya mencerminkan sebuah keseimbangan fundamental dalam pandangan dunia Al-Quran. Di satu sisi, ada penekanan luar biasa pada tatanan, keteraturan, presisi, dan akuntabilitas. Segala sesuatu ada ukurannya, ada perhitungannya. Iya. Namun di sisi lain, ada penekanan yang sama kuatnya pada anugerah,
kemurahan, rahmat, dan karunia yang melampaui segala perhitungan. Dan keduanya, keadilan yang presisi dan kemurahan yang melimpah datang dari Tuhan yang sama. Dan kita sebagai manusia diajak untuk hidup di dalam tegangan yang kreatif antara dua realitas tersebut. Sebuah rangkuman yang sangat kuat untuk menutup pembahasan kita. Dan seperti biasa, kami ingin meninggalkan satu pemikiran untuk Anda bawa pulang dan renungkan. Saat Anda melihat keteraturan bulan di malam hari, saat Anda merenungkan konsekuensi dari perbuatan Anda, atau saat Anda menerima sebuah berkah yang tak terduga, cobalah renungkan, dimensi hisap manakah yang sedang Anda alami saat itu? Dan bagaimana pemahaman ini mengubah cara Anda memandang perhitungan dalam hidup Anda sendiri, baik yang bisa diukur maupun yang tak ternilai harganya.